Shalom rekan-rekan pejabat Gereja Betel Indonesia dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya dari bidang Diklat Badan Pekerja Daerah Jateng dan DIY GBI Gereja Betel Indonesia ingin menyampaikan pengajaran GBI. Kenapa saudara? Karena selama pandemi ini saya tidak dapat menyampaikannya melalui seminar sesuai yang diamanatkan dalam rapat PPD, maka saya akan menyampaikan melalui daring dengan pengajaran-pengajaran. Nah, kali ini saya memilih satu pengajaran yang saya ambil dari sikap teologis GBI dan juga diktat daripada Asosiasi Pendidikan Betel Indonesia tentang studi akhir zaman. Berbicara tentang studi akhir zaman, ada banyak hal yang dapat diceritakan di sana karena itu ada satu rangkaian yang panjang. Karena itu saya untuk kesempatan kali ini saya memilih tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini hal yang juga ada di dalam studi akhir zaman. Nah, untuk mengetahui tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, tentunya kita harus belajar terlebih dahulu tentang pandangan-pandangan kerajaan 1000 tahun. Karena di dalam pandangan kerajaan 1000 tahun di situ kita akan tahu faham mana yang memperlakukan kerajaan 1000 tahun memang betul-betul ada di dunia ini, dan faham mana yang tidak memperlakukan kerajaan 1000 tahun ada secara nyata di dunia. Nah, saya akan mulai dengan pandangan kerajaan 1000 tahun yang dikenal dengan milenialisme. Pandangan yang pertama adalah postmilenialisme. Postmilenialisme ini mengajarkan bahwa kerajaan Allah akan diperluas dengan penginjilan. Ya, sehingga nanti semua orang-orang di dunia ini akan menjadi Kristen dan kedatangan Kristus terjadi pada akhir kerajaan 1000 tahun. Jadi dalam hal ini tidak dinyatakan secara nyata bahwa ada terminnya demikian, tetapi berjalan seperti apa adanya di dunia ini sampai orang-orang demikian luas kekristenan, ya, sehingga pada akhir yang luas itu kekristenan itu kemudian Tuhan Yesus datang yang kedua kali, ya, diikuti dengan kebangkitan tubuh, kemudian penghakiman dan permulaan surga serta neraka. Jadi letaknya langsung bersamaan kedatangan Kristus, maka terjadi yang namanya penghakiman yang terakhir, seperti itu. Ini pandangan postmilenialisme. Dan ciri-ciri postmilenialisme antara lain sebetulnya mereka mengakui otoritas Alkitab dalam kehidupan manusia. Mereka juga mengakui kuasa Allah dalam menggenapi amanat agung untuk menyelamatkan dunia ini. Ya, jadi mereka juga mengakui hal yang seperti itu. Gereja juga adalah alat untuk membawa dan menghadirkan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Karena bagi mereka kerajaan 1000 tahun ya gereja yang berjalan begitu saja. Kemudian kedatangan Yesus terjadi setelah atau pada akhir masa 1000 tahun itu. Ya. Kerajaan 1000 tahun permulaannya berangsur-angsur atau mungkin tiba-tiba lamanya tidak harus tepat 1000 tahun. Ini pandangan ini mengatakan demikian. Saat itu merupakan damai, sejahtera yang makmur yang ada di bumi ini. Semua prinsip hidup berdasarkan kekristenan. Tetapi nanti akan ada masa kemurtatan dalam waktu yang singkat yang diizinkan Allah sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Dan juga pandangan ini juga menyatakan ketika kekristenan semakin bertumbuh pesat, ya, itu dinyatakan bahwa setan diikat selama masa kerajaan 1000 tahun. Cuman kelemahan di sini adalah kita tidak tahu kita sudah masuk kerajaan 1000 tahun sekarang ini atau tidak. Karena tidak ada batasan-batasan yang nyata di sini. Itu pandangan postmilenialisme. Bisa jadi saat ini sudah kerajaan 1000 tahun. Sehingga tidak jelas itu batasannya seperti apa. Ini pandangan postmilenialisme. Kemudian pandangan yang kedua disebut sebagai amilenialisme. Seperti kata amilenialisme, A itu artinya tidak, milenialisme itu 1000 tahun, berarti mereka tidak percaya adanya kerajaan 1000 tahun. Ya. Amilenialisme mengajarkan bahwa kerajaan 1000 tahun tidak ada sebelum dunia ini berakhir. Ya. Sampai akhir zaman hanya ada satu perkembangan paralel, baik dan jahat, kerajaan Tuhan dan kerajaan setan. Demikian juga, demikian saja maksud saya seperti itu. Sehingga mereka tidak mengakui adanya kerajaan 1000 tahun. Ya. Ciri-ciri amilenialisme antara lain percaya pada wibawa dan pengilhaman Alkitab. Mereka percaya, bukan tidak percaya Alkitab, ya, seperti itu. Kemudian kerajaan 1000 tahun itu tidak ada di bumi.
yang ada dalam Nats-Nats Milenium ialah tentang gereja, jadi bukan kerajaan 1000 tahun. Ada juga yang berpendapat bahwa penggenapannya pada orang-orang suci di surga saja, seperti itu. Kemudian amilenialisme juga berpandangan perjanjian-perjanjian Tuhan tentang kerajaan 1000 tahun telah digenapi pada gereja. Sudah digenapi pada gereja, sedangkan yang belum digenapi tidak dapat digenapi karena persyaratannya tidak terpenuhi oleh umat Tuhan. Jadi memang betul-betul tidak ada kerajaan 1000 tahun. Gereja adalah pengenapan janji-janji Allah, harus bersifat surgawi dan rohani. Nah, sebetulnya bukti-bukti ada juga yang mendukung di situ faham mereka, bukti-bukti Alkitab yang mendukung amilenialisme, umpamanya. Satu, pengenapan janji Allah kepada Abraham, tanah perjanjian hanya dapat dipenuhi bila persyaratan dapat dipenuhi. Nah, itu tidak dikatakan sebagai tidak terjadi di dunia. Kemudian yang kedua, penafsiran Efesus 3 ayat 5 bahwa gereja sudah ada sejak PL. Pandangan ini mengatakan demikian, jadi memenuhi janji PL. Jadi gereja sudah ada, sudah tidak ada kerajaan 1000 tahun. Kemudian 70 minggunya Daniel, ya, di dalam Daniel 9 ayat 24 sampai 27 dianggap masa gereja sepanjang abad, tidak menuju kepada masa kesusahan yang akan datang, ya, atau yang akan datang selama 7 tahun atau tribulasi itu. Nah, ini yang dikenal sebagai pandangan amilenialisme, mereka tidak percaya kepada kerajaan 1000 tahun. Nah, paham-paham ini dipegang oleh siapa? Hunus, kita juga nggak tahu. Ada beberapa orang memegang paham ini, postmilenialisme atau amilenialisme. Nah, yang ketiga, ini pandangan daripada GBI, Gereja Betel Indonesia, bahwa kita memakai atau percaya kepada pandangan yang dinamakan sebagai pandangan premilenialisme. Jadi kedatangan Tuhan Yesus sebelum kerajaan 1000 tahun. Pandangan premilenialisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa kedatangan Yesus kedua kali akan terjadi sebelum masa kerajaan 1000 tahun. Kemudian dia akan mendirikan kerajaan itu, ada kebangkitan dan penghakiman yang terjadi, dan masa kekekalan setelah masa 1000 tahun berakhir. Nah, ciri-ciri premilenialisme atau kedatangan Tuhan sebelum kerajaan 1000 tahun antara lain mereka percaya, kita semua GBI percaya pada premilenialisme, kita percaya akan otoritas Alkitab yang tanpa salah. Kemudian kerajaan 1000 tahun terjadi setelah kedatangan Yesus kedua kali. Kerajaan ini kerajaan teokrasi di mana Yesus sebagai kepalanya, Yesus sebagai pemimpinnya. Ini diperintah langsung oleh Yesus sebagai raja. Kemudian penggenapan janji Allah kepada Abraham tentang tanah perjanjian digenapi pada masa ini. Karena kalau kita melihat penggenapannya itu belum terjadi, di mana seluruh wilayah itu akan dikuasai oleh keturunan Abraham, ya. Juga perjanjian Tuhan kepada Daud akan digenapi. Nanti kan kita melihat akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kemudian berikutnya adalah gereja bukan Israel rohani. Jadi perlu kerajaan 1000 tahun untuk menggenapi janji Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, ini saudara, tiga pandangan ini. Nah, kita GBI Gereja Betel Indonesia menganut pandangan premilenialisme. Nah, karena pandangan premilenialisme ini sebagaimana yang saya katakan tadi sangat berdampak pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena kerajaan 1000 tahun akan terjadi, ya, setelah kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, kita akan masuk di dalam pokok tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, ya. Apa itu kedatangan Kristus yang kedua kali? Nah, kedatangan Kristus yang kedua kali itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di sini tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, banyak faham-faham atau faham postmilenialisme mempengaruhi. Pandangan amilenialisme mempengaruhi, mereka punya pandangan yang berbeda. Sedangkan premilenialisme atau kedatangan Kristus sebelum kerajaan 1000 tahun ini sangat jelas, nyata. Jadi step-step yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan itu diungkapkan dengan jelas. Karena peristiwa akhir zaman itu ada tahap kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, kemudian ada kontroversi di sini, ya, di dalam pandangan-pandangan kerajaan 1000 tahun itu tadi, milenialisme. Karena kontroversinya yang terjadi adalah di dalam Alkitab itu tentang kedatangan Kristus yang kedua kali itu ada dua perkara di situ yang dinyatakan. Kalau kita merujuk kepada umpamanya di dalam Yohanes 14 ayat 3 dikatakan bahwa Yesus akan datang untuk umatnya. Namun dalam Yudas 14, kitab Yudas ayat 14 dikatakan bahwa ia akan datang dengan orang-orang kudusnya.
Dan mana yang benar? Datang untuk umatnya, datang dengan orang kudusnya. Kemudian dalam Matius 24 ayat 42 sampai 44 dikatakan bahwa ia akan datang seperti pencuri pada malam hari. Berarti tidak ada seorang pun tahu. Sedangkan di dalam Wahyu 1 ayat 7 dikatakan bahwa ia akan datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Nah, yang betul yang mana? Nah, itu bisa terjawab ketika kita bisa membedakan kedatangan Kristus yang kedua kali ini dalam dua tahap atau dua fase. Tidak bisa satu fase, tapi dalam dua fase. Karena itu dalam pengajaran GBI tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, yang pertama adalah kedatangan Kristus dalam fase pertama. Fase pertama itu tersembunyi, seperti di dalam Matius pasal 24 ayat 23 dan juga 26. Tidak dilihat semua orang, kecuali orang-orang percaya yang akan mengalami pengangkatan. Jadi fase yang pertama itu seperti pencuri, juga dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2. Tidak seorang pun mengetahui waktunya dengan tepat. Juga suasana kedatangan tahap satu ini adalah suasana damai dan tentram, 1 Tesalonika 5 ayat 3. Kemudian Tuhan datang di awan-awan, 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Yesus tidak menjejakkan kaki di bumi, tapi di awan-awan. Kemudian berikutnya untuk sebagian orang, yaitu bagi orang percaya saja. Jadi artinya tahap pertama ini Tuhan Yesus belum menjejakkan kaki di bumi. Nah, ini dinamakan sebagai rapture. Tuhan Yesus ada di awan-awan. Kemudian di dalam 1 Tesalonika 4 dikatakan orang yang mati di dalam Kristus itu diangkat, diberi tubuh kemuliaan. Sedangkan orang yang di dalam Kristus yang masih hidup juga diangkat, diberi tubuh kemuliaan. Ya. Kemudian Tuhan Yesus dikatakan mengangkat orang kudusnya, Lukas 17 ayat 34-35, terjadi sebelum masa kesusahan besar di bawah antikris. Karena nanti studi akhir zaman kita juga akan bicara tentang tribulasi, tapi nanti bagian lain saya akan menjelaskan. Ini saya menjelaskan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Juga sekali lagi ditandai dengan adanya pengharapan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya. Itu dalam Titus 2 ayat 13 dan 1 Yohanes 3 ayat 2. Jadi kesimpulannya yang pertama itu datang di awan-awan mengangkat orang yang percaya kepada Tuhan. Nanti ketika kita belajar tentang masa penantian, kita bisa tahu bahwa orang-orang yang meninggal itu masih ada di dalam masa penantian. Juga orang-orang yang meninggal, maksud saya orang-orang yang meninggal di dalam Kristus dan orang-orang yang meninggal tidak di dalam Kristus, itu dalam masa penantian. Karena itu ketika rapture, orang-orang yang meninggal di dalam Kristus itu akan diangkat, seolah-olah mereka yang ada di masa penantian ini kan tubuh dan jiwa mereka. Oh, maksud saya roh dan jiwa mereka. Ya, sedangkan tubuh mereka kan dikubur atau dibakar atau diapa kan musnah menjadi tanah. Maka ketika pengangkatan terjadi, maka roh dan jiwa itu menyatu dengan tubuh itu yang sudah hancur itu, kemudian diberi tubuh kemuliaan. Nah, diangkat bersama-sama ya orang kudusnya itu kepada Kristus di awan-awan di situ. Di awan-awan digambarkan di satu tempat di situ. Ya, juga orang percaya masih hidup, tubuhnya daging ini diganti dengan tubuh kemuliaan, diangkat. Nah, itu namanya fase yang pertama. Karena itu ketika Rasul Paulus menasihati jemaat di Tesalonika yang ada di dalam penderitaan, dia berkata, maka jangan khawatir, orang masih dalam menderita, ketika mereka mati maka akan ada masa pengangkatan di mana orang-orang percaya akan diangkat seperti itu. Kemudian saya sambung, kedatangan Kristus fase yang kedua. Apa itu fase yang kedua? Kalau tadi fase yang pertama di awan-awan, fase yang kedua inilah yang menjelaskan bahwa semua orang dapat melihat, seperti yang digambarkan di dalam fase Wahyu 1 ayat 7. Ya. Nah, kedatangan ini nyata di dalam Matius 24 ayat 30-31. Ya. Semua mata akan melihat Tuhan datang dalam kemuliaannya. Nah, saudara, nanti dalam masa tribulasi, dalam bagian lain saya akan menjelaskan. Jadi kedatangan fase yang kedua itu adalah pada masa di mana terjadi perang yang disebut sebagai perang Harmagedon. Atau bisa dikatakan itu perang dunia yang luar biasa karena melibatkan seluruh dunia. Nanti ada bagian lain yang akan ada penjelasan di situ. Nah, ketika masa tribulasi yang 7 tahun itu, masa sengsara awal dan sengsara besar, ya, sengsara yang luar biasa, 3,5 itu terjadi, dan pada puncaknya, maka Tuhan Yesus akan turun bersama dengan orang kudusnya untuk datang ke bumi ini memenangkan yang namanya perang Harmagedon. Nah, seperti itu. Dikatakan juga dia nanti akan menjadi sebagai raja penuh dengan kemuliaan dan kuasa di dalam Lukas 21 ayat 27. Ya, mendarat di bumi di Bukit Zaitun, itu di dalam Zakaria 14 ayat 4. Dan dia datang bersama orang kudusnya seperti yang saya katakan tadi di dalam kitab Yudas ayat yang 14 dan 15.
Nah, terjadinya kapan? Sekali lagi di dalam Matius 24, 29, 30 dan Wahyu 19 ayat 19 sampai 21 terjadi sesudah masa kesusahan besar, di mana penderitaan yang luar biasa, ya. Nah, itu awalnya seperti itu kedatangan Kristus yang kedua kali nantinya, yang pada masa perang Harmagedon tadi. Kemudian yang berikutnya dikatakan disertai dengan penghukuman bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Artinya apa? Setelah ditutup perang Harmagedon itu selesai, saudara, maka orang-orang yang tidak percaya semuanya dimusnahkan, saudara. Yang ada hanyalah orang-orang yang percaya, yang keluar dari masa kesusahan itu, nantinya akan hidup, akan berada di kerajaan 1000 tahun, ya. Sedangkan orang-orang kudusnya yang diangkat bersama-sama dengan Kristus akan memerintah bersama dengan Kristus di dalam kerajaan 1000 tahun itu. Dikatakan juga kedatangannya ini adalah untuk mengakhiri masa antikristus di dunia. Ia akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun yang penuh dengan damai bersama-sama dengan Roh Kudusnya di dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai 6. Jadi jelas sekali di sini, ya, masa kedatangan Kristus itu ada dua tahap. Kedatangan Kristus yang pertama di awan-awan dan kedatangan Kristus yang kedua itu menjejakkan kaki di bumi. Jadi tidak kontroversi ayat-ayat yang mengatakan dia sebagai pencuri dan dia dilihat dan lain sebagainya. Karena di dalam kedatangan Kristus yang kedua ini sesuai dengan doktrin GBI, menjelaskan dengan jelas dan gamblang, ya. Saya kira ini dulu tentang studi akhir zaman. Saya sudah menjelaskan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Bagi saudara yang berharap masih menginginkan kejelasan lebih lanjut, saudara bisa nanti bertanya, dan bagi BPD Jatim dan DIY bisa menghubungi, ya, BPD atau dalam hal ini saya di dalam bidang diklat, atau kita bisa mengadakan webinar, ya, seminar seperti itu melalui daring, sehingga ada diskusi di sana, ya, seperti yang biasa kita lakukan melalui perwil kita mengadakan seminar tentang pengajaran GBI. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.